Selamat malam kepada yang terhormat Bapak dosen. Mohon maaf sebelumnya saya bisa merekam eh, tugas ujian tengah semester saya di mobil, di kendaraan. Maafkan saya sebelumnya, izinkan saya menyampaikan apa yang sudah saya kerjakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas proposal yang telah saya buat yang berjudul Revolusi Industri 1 sampai Industri 4. Latar belakangnya. Menurut Anissa, industri 1, 2, 3, dan 4 adalah contoh dari tahap evolusi industri. Revolusi industri sendiri adalah perubahan budaya dan sosial di masyarakat, serta kebiasaan yang sering dilakukan yang berkaitan dengan dasar kehidupan masyarakat. Sementara industri adalah bisnis yang mengolah bahan mentah menjadi barang berharga atau berkualitas tinggi, karena sifat masyarakat yang dinamis dan selalu berubah. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang terus-menerus yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi pada individu, kelompok masyarakat, atau organisasi dan dapat mempengaruhi sistem sosial seperti nilai, adat, istiadat, budaya, sikap, dan perilaku sosial. Pendidikan juga telah mengalami transformasi besar seiring berjalannya waktu, menjadi fondasi utama bagi kemajuan teknologi, sosial, dan ekonomi. Perubahan ini ditunjukkan oleh perubahan dalam kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, dan pemahaman tentang bagaimana manusia belajar. Pendidikan juga mengalami perubahan, meskipun perkembangan teknologi informasi digital lebih lambat daripada adopsi kerangka pembelajaran transformasi yang baru. Perubahan dalam pendidikan dikatakan mengalami evolusi meskipun perubahan ini lambat. Telah ada pelabelan untuk membantu memahami tahapan evolusi dalam pendidikan. Revolusi industri adalah perubahan yang terjadi secara tepat, mendasar, dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dimulainya era ini, penemuan mesin uap yang menolong manusia membuat berbagai alat mesin yang membuat mereka lebih efisiensi dan efektivitas. Nah, kreativitas akan sangat dipengaruhi nih oleh kondisi sosial, budaya, dan dapat menghasilkan kreativitas yang revolusioner dalam bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemahaman tentang kreativitas sangat penting untuk mengembangkan perspektif peradaban manusia dan mengubah dunia. Proposal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pengaruh revolusi industri dari yang pertama hingga yang keempat dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya kemajuan perkembangan zaman. Proposal ini juga diharapkan menjadi kontribusi pada bidang keilmuan akuntansi dengan memberikan pemahaman teori yang lebih mudah dimengerti. Nah, tinjauan pustaka. Berikut adalah contoh perubahan dari evolusi yang pertama hingga yang keempat. Adanya revolusi industri yang pertama titik balik penting dalam sejarah dunia dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan dalam cakupan data mengenai lainnya. Pendapatan per kapita negara meningkat rata-rata 6 kali lipat dibanding dengan sebelumnya. Manufaktur pada awalnya individu, keluarga, atau lingkungan start bertanggung jawab pembuatan barang, namun bisnis produksi itu berkembang menjadi organisasi dengan pemilik. Nah, pada revolusi industri kedua, setelah penemuan tenaga listrik, masa evolusi industri yang pertama itu berakhir dan dimulai dengan era evolusi yang baru. Era ini memiliki nama-nama seperti Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla. Nah, pada revolusi kali ini tuh bergerak di tahun 1800 hingga 1900 gitu. Nah, Amerika Serikat ini memiliki lini produksi pertama untuk rumah potong hewan gitu. Bahkan selama Perang Dunia II, pabrik menggunakan lini produksi mereka membuat tank. Nah, pada revolusi industri yang ketiga, tenaga manusia itu masih diperlukan sebelumnya. Tapi pada revolusi yang ketiga ini, tenaga manusia itu sudah diganti dengan alat, barang, komputer, robot. Nah, selama periode ini tuh muncul inovasi dalam pengembangan perangkat lunak dan dapat digunakan perangkat keras elektronik gitu. Jadi di revolusi industri yang ketiga ini tuh udah lebih maju. Nah, revolusi industri keempat. Nah, revolusi industri yang keempat itu kita nggak dapat menghindarinya perkembangan. Nah, masyarakat dapat menikmati semua kemudahan. Nah, diperlukan literasi baru menghadapi masa ini. Tujuan penelitiannya memberikan informasi kepada semua masyarakat gitu. Dampak kemajuan besar sebuah negara melalui digital gitu. Kemajuan teknologi itu membuat
informasi yang sekarang tuh dapat diakses dengan lebih mudah. Nah, bagian yang ketiga itu metode. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kami menggunakan literatur seperti majalah, buku ilmiah, jurnal, surat kabar, dan website internet untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Nah, tentang evolusi dari yang pertama hingga keempat, penelitian kualitatif dengan berbagai bentuknya tetap merupakan proses pengumpulan, penemuan, analisis, dan hasil data visual dan naratif komprehensif untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena masalah yang membutuhkan lebih banyak perhatian. Proposal ini tuh bertujuan sebagai bahan kajian data yang diperoleh dari Google Scholar. Nah, jumlah jurnal yang digunakan itu sebanyak 7. Hasil dari penelitian ini tuh melalui proses pengajian analisis. Nah, berikut tabelnya. Yang pertama itu nama dan judul penelitian Leli Nur Hidayah Syafitri dan lainnya. Jurnalnya jurnal pendidikan Tunas Bangsa. Judul penelitian Transformation of Education, Comprehensive Analysis. Nah, berikut hasil penelitiannya, teman-teman boleh baca sesuai apa yang sudah saya buat. Yang kedua juga nama judul penelitiannya Lalita Ika Aliani dan lain-lain. Jurnalnya itu Sindoro Cendikia Pendidikan. Judulnya Ekonomi Perindustrian dan Perubahan Sosial. Yang ketiga Amalia Amisa Telekomunikasi Universitas, Sejarah Revolusi Industri dari 1 sampai 4. Yang keempat ada Siti Zubaidah dari Universitas Negeri Malang, Penelitian Biologi dan Perkembangan Evolusi Industri. Yang kelima ada Lelavia, Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik. Dengan judul Literatur Review Augmented Reality Learning Media as an Innovation in the Era of Revolutionary. Yang keenam Eka Fitrianti, Saipul, Journal of Education and Culture, Revolusi Industri 4, Inovasi dan Tantangan dalam Pendidikan di Indonesia. Yang ketujuh Anissa Mulyani dan lain-lain, Journal of Education and Technology. Pentingnya peran literasi digital bagi mahasiswa di era revolusi industri 4 untuk kemajuan Indonesia. Bagian yang keempat, output dan target capaian. Nah, menurut Mulyani itu, era revolusi industri 4 menjadikan industri digital sebagai teknik dasar menjalani kehidupan, membutuhkan literasi baru karena literasi lama menjadi dasar untuk kehidupan masyarakat. Nah, di sini tuh dipentingkan tuh adanya kerjasama, kreativitas, inovasi. Nah, setiap orang harus memilikinya nih untuk membantu menjalani kehidupan yang kompleks di masa yang depan. Nah, berikut adalah target capaian tabelnya, aspek, kriteria, dan cara mengukurnya. Teman-teman bisa membacanya. Nah, berikut daftar pustakanya. Bagian yang terakhir, riwayat hidup, ditulis oleh saya sendiri, William. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Berikut adalah CV saya. Silakan dibaca. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam.